sempurna bagiku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau Tuhan tunjukkan kuasa. Shalom, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu warga Jemaat GKJW Simomulyo dan selamat berbakti. Ibadah perjamuan kudus pada saat ini akan menggunakan tata ibadah yang sudah disiapkan dari DPT MA GKJW. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini kita laksanakan bersama dengan pembukaan bulan ekumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus ekumene. GKJW sebagai bagian tubuh Kristus menyadari pentingnya membangun persekutuan dan kesatuan tubuh Kristus dengan anggota gereja yang lain. Oleh karena itu, GKJW menjadi anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, World Council of Churches, dan lembaga ekumene yang lain sebagai upaya mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Kini mari kita membangun ibadah perjamuan kudus ekumene, pembukaan bulan ekumene saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang berkenan memanggil dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Sempurnakan
berikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, baik panjenengan yang ada di gerung gereja ini maupun juga di rumah panjenengan, mari kita mengambil saat hening sejenak, kita menangkan hati kita menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Ibadah pembukaan bulan Okumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita pada pagi hari ini mengawali bulan Oikumene adalah hidup bersama dalam kepedulian. Tema kita di dalam ibadah minggu ini mengawali bulan Oikumene adalah hidup bersama dalam kepedulian. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 256, bait yang pertama, kita satu dalam Tuhan. Kita bersama akan memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami supaya kami mampu untuk mendengar, memahami, terlebih melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon juga kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 10
ayat 2 sampai 16. Yang demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari Injil Markus. Berbahagialah panjenengan yang senantiasa setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah. Salam. Khusus panjenengan yang berada di gedung gereja ini, bagaimana rasanya Bapak Ibu setelah sekian lama kita tidak bisa beribadah di gedung gereja ini, dan sekarang panjenengan bisa hadir di gedung gereja ini untuk beribadah. Pripun raos manah panjenengan? Sukacita? Senang? Nah, puji Tuhan. Kita senantiasa berdoa supaya kondisinya kembali pulih dan kita bisa beribadah ragawi seperti semula. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah pada pagi hari ini memulai bulan Oikumene, dan tema ibadah pada saat ini saya beri judul tetap bersama meskipun harus berbeda. Tetap bersama meskipun harus berbeda. Pandemi COVID-19 ternyata membawa dampak yang sangat signifikan Bapak Ibu Saudara terhadap tingkat perceraian di Indonesia. Hal ini seperti yang diberitakan oleh VOA Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan menurut Ibu Nur Janah, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia di dalam 5 tahun terakhir ini mengalami kenaikan. Jadi trennya itu naik. Tahun 2016 angka perceraian
400.000 sekian. Dan tahun 2019 480.618 kasus. Ini naik sekitar 20%, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan di masa pandemi di bulan Januari sampai Agustus saja sudah tercatat ada 306.688 perceraian yang terjadi di Indonesia. Ya, hal ini sungguh sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Namun ya inilah kenyataan yang terjadi. Dan berbagai macam alasan dikemukakan untuk mereka mengajukan gugatan cerai itu. Nah, yang sering kali saya dengar dan biasanya langsung saya dengar dari pihak yang melakukan perceraian itu adalah mereka berpisah karena tidak cocok lagi. Nah, tidak cocok lagi. Kira-kira apakah betul demikian? Tidak cocok lagi? Tidak cocok yang seperti apa? Nah, pertanyaannya demikian. Jangan-jangan justru dugaan saya alasan ini menjadi alibi atau penutup dari berbagai macam alasan yang ada di belakangnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop kita pada pagi hari ini, Injil Markus pasal 10, bukan tanpa alasan ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perceraian. Tentu ada alasan yang kuat dan mendasar, dan ini benar adanya. Kenapa orang-orang Farisi ini bertanya tentang perceraian kepada Tuhan Yesus? Mereka tidak murni bertanya karena ingin tahu tentang hal tersebut. Ada tendensi, ada dugaan bahwa orang-orang Farisi ingin menjatuhkan. Orang-orang Farisi ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, menjatuhkan reputasinya dengan pertanyaan tersebut. Mereka berharap ketika Tuhan Yesus memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan, jawaban itu bisa menjadi alasan bagi orang Farisi dan para ahli Taurat, orang-orang Yahudi untuk kemudian mempersalahkan Tuhan Yesus, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Namun sungguh bijak di sini apa yang kemudian menjadi respon Tuhan Yesus atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi. Ketika orang Farisi bertanya tentang perceraian, Tuhan Yesus justru bertanya balik kepada mereka. Ya, tentang penjelasan yang pernah disampaikan Musa di dalam Taurat tentang perceraian itu. Nah, jadi kemudian ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus kembali bertanya kepada orang Farisi, dan orang Farisi itu menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Nah, jawaban yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ini mengandung maksud dan tujuan supaya Yesus terpengaruh dan menyetujui yang namanya perceraian itu, sehingga dari sana ada celah untuk menyalahkan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi upaya terselubung dari orang Farisi yang ingin menjatuhkan Yesus dengan kasus perceraian itu.
Namun kembali Tuhan Yesus bisa menyampaikan jawaban yang kemudian itu justru menjadikan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu terperangkap dalam jawabannya sendiri. Yesus mengambil bagian dari Taurat. Yesus mengambil dari kitab yang mereka hormati, yang mereka ikuti dengan setia. Nah, kembali dari sana, orang-orang Farisi ini tidak punya celah kemudian mempersalahkan jawaban Yesus. Kan sekali lagi jawaban itu diambil dari Taurat Musa. Nah, mereka tidak bisa menyangkal. Dan penjelasan itu jauh lebih mudah disampaikan. Kalau Tuhan Yesus menyampaikan langsung begitu ya, menurut saya bla 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 bla, ya mereka sangat mungkin untuk kemudian menolak jawaban itu. Dan sekali lagi mereka tidak mau percaya kepada sabda Yesus. Maka dengan cara ini mereka bisa, ya, yang pertama menerima, yang kedua mencerna, dan yang ketiga justru kemudian mereka punya semangat untuk setia terhadap apa yang disampaikan Yesus. Nah, lantas Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apakah Tuhan Yesus mengizinkan perceraian? Tentu saja saya meyakini tidak. Dan kita pun harus mampu memahami kenapa kemudian Musa memberikan surat cerai kepada orang yang bertanya akan perceraian itu, yang ngengkel minta untuk berpisah itu. Nah, dijelaskan bahwa Musa menyampaikan surat cerai itu karena wangkoting hati, karena ketegaran hati orang-orang yang sudah tidak mau bersama dalam ikatan kasih sebagai pasangan. Nah, ini jadi ada ego yang tinggi, ada kesombongan hati, ada kekerasan hati untuk tidak bisa diperdamaikan lagi, untuk tidak bisa dipersatukan lagi. Nah, Yesus justru menyampaikan bagaimana seharusnya kita atau orang-orang pada saat itu hidup di dalam sebuah ikatan kawinan. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa menurut, ya, kembali kitab Kejadian atau Taurat, bahwa sejak awal manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan kemudian ketika dipersatukan oleh Allah, mereka tidak bisa kemudian diceraikan oleh manusia. Yang menunjukkan bahwa sejatinya Yesus, ya, tidak menghendaki sebuah perpisahan, tetapi senantiasa berharap akan kesatuan dalam ikatan kasih itu. Nah, bahkan ketika para muridnya belum terima, ketika mendengar pertanyaan orang Farisi, terus kemudian para murid dan Tuhan Yesus pulang, para murid ini belum ngeh, bahkan masih penasaran, kemudian bertanya lagi kepada Yesus tentang perceraian itu. Kembali Tuhan Yesus memberi penjelasan yang di sana ingin menunjukkan bagaimana orang yang sudah berpisah dengan pasangannya, sebuah penjelasan yang menunjukkan tidak mudah dilakukan itu. Yang artinya apa? Harus menjadi pertimbangan yang kuat, pertimbangan yang matang ketika harus mengakhiri sebuah hubungan sebagai pasangan. Sekali lagi, kesatuan pasangan itu tetap ingin dijaga oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai ketidakcocokan ataupun juga perbedaan dalam sebuah keluarga, maka hal ini juga
tentu kita jumpai di dalam kehidupan persekutuan atau komunitas yang lebih besar, komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja. Ya, menurut sejarah gereja, sejak zaman para rasul, terus kemudian di abad 11 terjadi perpecahan orang-orang percaya atau skisma. Abad 11 Gereja Katolik Roma berpisah dengan Gereja Ortodok Timur, dan dilanjutkan di abad 16 perpecahan Katolik Roma dengan Protestan. Bahkan sampai dengan saat ini pun ya terjadi perpisahan atau perpecahan antar orang percaya. Nah, kita sebenarnya menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari, dan itu pasti akan terjadi. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah perbedaan atau ketidakcocokan di dalam kebersamaan itu, ya, perbedaan atau ketidakcocokan satu dengan yang lain itu harus selalu diakhiri dengan perpisahan atau perpecahan? Sekali lagi, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki perpisahan atau perceraian itu, perpecahan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan atau orang percaya. Namun justru seharusnya perbedaan yang ada bisa menjadi sarana untuk menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, dan menjadi kekayaan yang indah di sana. Ya, kita memang harus kembali merendahkan hati, menjernihkan pikir. Apakah benar-benar perpecahan itu karena kita berbeda, atau justru karena kerasnya hati kita, karena tegar tengkuknya kita, atau karena wangkoteng hati kita, karena ego pribadi kita. Nah, jemaat yang terkasih, maka untuk menjaga keperbedaan di dalam satu rumah, dalam satu persekutuan, satu komunitas, perlulah kita melihat ya, contoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan anak kecil. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan kemurnian hati seperti yang dimiliki oleh anak kecil itu, kita bisa bersama-sama, kita bisa berjalan bergandengan tangan meskipun kita berbeda. Kalau saya mengamati seringkali anak kecil itu dilut-dilut yo padu, ngoten nggih, dilut-dilut bertengkar, sebentar-sebentar bertengkar, tapi sebentar-sebentar juga balik lagi, rukun lagi, gitu. Sebentar-bentar rebutan dolanan gitu, tapi sebentar-bentar lagi dolanan bareng. Nah, bahkan karakter anak kecil ini menjadi ukuran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, seseorang dapat menyambut kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus kemudian mau melihat kembali di dalam keberbedaan, di dalam ketidaksamaan itu, perbedaan pendapat, pandangan, pikiran di dalam sebuah persekutuan atau di dalam sebuah keluarga, bisa, saya yakin bisa diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan kepala dingin. Jika kita menganggap tidak bisa diselesaikan, maka harus menjadi perenungan. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu, ada misi tersendiri di balik itu, misi yang tentu saja tidak berkenan di hadirat Allah.
Sekali lagi, Allah menghendaki umatnya untuk bersatu meskipun berbeda dan beragam. Dan juga Bapak Ibu Saudara, biarlah keberagaman itu mampu menjadi sarana justru kita mewartakan firman Tuhan, mewartakan sabda Tuhan. Dan jikalau kita terlalu sibuk menyamakan keperbedaan itu, jangan-jangan justru menjadikan kita malah terkuras energi kita dan kita lupa akan tugas panggilan kita sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil Allah untuk ikut bersama-sama mewartakan kerajaan Allah itu, ikut bersama-sama dengan Allah mendukung karyanya di bumi ini. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena gereja-gereja di dunia ini berupaya untuk menyatukan diri di dalam komunitas. Ada Dewan Gereja Dunia, ada PGI, ada UIM dan sebagainya. Mereka beranggapan atau berprinsip bahwa tidak apa-apa berbeda, tidak apa-apa kemudian memiliki pandangan yang tidak sama, tetapi mereka punya misi, punya harapan, punya cita-cita untuk tetap menyatakan karya Allah di dunia ini. Maka mari kebersamaan itu saat ini kita tandai dengan kesediaan kita masuk di dalam perjamuan kudus oikumene. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah seorang dari majelis jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi kita mengikrarkan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus oikumene. Dalam sejarah kekristenan mula-mula, hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayangnya di tengah ketulusan perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu
selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am, itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umatnya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati sebagai Hari Perjamuan Kudus sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama okumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan okumenis gerejawi ini sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia selalu merayakannya setiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja di bumi ini hanyalah beralaskan pada satu Tuhan, satu Alkitab dan satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah lagi. Jemaat, mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 258, bait yang pertama, Satu Tubuh Kita. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus oikumeni. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita melalui pujian kidung jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Memanggil
Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena situasi masih pandemi, maka kegiatan ibadah masih ditata. Panjenengan ada yang beribadah di gereja maupun beribadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini perlu kita sadari bahwa meskipun panjenengan sekalian mengikuti ibadah dari rumah, mengikuti perjamuan kudus di rumah, namun esensi atau makna dari perjamuan kudus itu sendiri tidaklah berbeda. Untuk itu, mari saat ini, baik panjenengan yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah panjenengan masing-masing, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu, sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mengaturkan persembahan yang akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita mempersembahkan persembahan yang sudah Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan baik. Marilah kita berikan dengan rasa ucapan syukur. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11b. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita iringi menggunakan Kidung Jemaat 314 bait yang pertama, pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji
Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan dan memperhatikan pembacaan ataupun penyampaian warta jemaat secara lisan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menyimak beberapa warta lisan yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, ibadah pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 19 secara daring dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo. Yang kedua, Jemaat Simomulyo mengadakan kegiatan berbagi kasih dengan menghimpun dana yang kami mohon agar dananya ditransfer ke rekening bank yang sudah ada di layar. Kegiatan doa pagi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 4.30 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo dan Bapak Penatua Bagio Paringadi secara online. Ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 8 pagi dilaksanakan secara online Zoom dalam rangka tukar pelayanan CMDST 2. GKJW Simomulyo akan dilayani oleh Vikar Berlian Mega dari GKJW Gresik. Jemaat Simomulyo melelang 1 unit sepeda motor berasal dari hibah yang diberikan oleh keluarga almarhum Saudara Ruli Lamiono, yaitu sepeda motor Honda Grand 100cc warna hitam tahun 97 dengan harga dasar 2,5 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi sekretariat gereja. Demikian warta lisan yang perlu diperhatikan untuk hari ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih atas sapaan-Mu pada kami semua melalui sabda-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah pula firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan, wujud syukur kami telah kami nyatakan melalui persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga layak di hadirat Tuhan, menjadi sarana yang indah untuk menunjang kegiatan-kegiatan gerejawi. Hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikanlah hikmat sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Saat ini kami menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi, baik di tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat, hanya di dalam kuasa kasih, kiranya dapat berjalan lancar dan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga menyerahkan seluruh pelayan-Mu, apapun posisinya ataupun jabatannya, dapat melayani dengan seturut kehendak Tuhan, menjadikan Warganing Pasamuan kami semua dapat bersama-sama menghayati hidup dalam persekutuan Tuhan di GKJW Simomulyo, sehingga iman percaya kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga jemaat di dalam pergumulan mereka, di dalam persoalan yang dihadapi, harapan-harapan yang senantiasa dinaikkan dalam doa. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan mendengarkan. Warganing Pasamuan yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Yang sudah berusia lanjut, Tuhan pun juga tetap memberikan semangat dan kekuatan.
Badan boleh melemah tetapi semangat iman tetap kuat. Anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan, Tuhan berkati hikmat kepandaian sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan mereka. Anak-anak kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua. Kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan menyatukan senantiasa dalam ikatan kasih. Apapun yang terjadi, Tuhan berikan hikmat sehingga semuanya dapat dihadapi dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Saat ini kami pun berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, juga situasi dunia yang sedang dilanda pandemi. Biarlah pandemi ini bisa segera berlalu dan keadaannya jauh lebih baik lagi. Para pemimpin kami di pemerintahan dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik seturut sabda Tuhan, sehingga membawa Indonesia ke dalam keadaan yang lebih adil dan makmur. Tuhan, jikalau nanti kami pun akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing, ataupun kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan membersamai kami, Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan memberkati kami. Inilah doa seru kami ya Tuhan, dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bangunlah persekutuan tubuh Kristus agar kasih dan karya Allah semakin nyata dalam kehidupan gereja. Teruslah berkarya dan bekerja sama dengan semua orang mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tunjukkanlah kepedulianmu kepada sama, serta percayalah bahwa Tuhan
selalu menyertai engkau dalam segala hal. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai engkau. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyatukan engkau dalam persekutuan kasih. Roh Kudus Sang Sumber Hikmat memberikan kekuatan, ketenangan, dan damai sejahtera kepada engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Padamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Telah usai, jemaat dipersilahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya yang ada di gedung gereja ini, saya harap untuk sabar sejenak, karena ibadah pada pagi hari ini perdana diikuti panjenengan yang ada di gedung gereja ataupun juga yang ada di rumah masing-masing. Maka izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan bisa lihat dari sini, ini ada sekian hampir 100 warga kita yang mengikuti, maksudnya 100 pesawat alat yang mengikuti ibadah dari rumah. Jadi panjenengan bersama-sama terhubung dengan saudara-saudara kita yang di rumah. Saya ingin menyapa panjenengan Bapak Ibu warga Ning Pasamuan yang ada di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Salam. Mana blok 1? Blok 1? Ya, ada. Blok 2. Ada. Blok 3. Blok 4. Blok 5. Hadir. Ada Pak Bagus. Ada blok 6. Blok 7. Blok 6 rame sendiri ya, heboh sendiri. Blok 8. Blok 9. Ya, jangkep Bapak Ibu Saudara semua mengikuti ibadah, baik yang ada di rumah ataupun juga di gedung gereja dari blok 1 sampai blok 9. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, kiranya kekuatan, kesehatan senantiasa dicurahkan kepada panjenengan sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Amin.